Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bapak Ibu, kita baca surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua Takmir Masjid Raya Telaga Kahulipan, Ustaz Dr. Muslih Taman yang kita hormati, dan seluruh pengurus, imam masjid. Inilah sedapnya kita kalau karunia Allah di Masjid Raya Kahulipan ini. Kalau ada acara macam ini, semua ustadz kumpul. Ini harus kita syukuri nih Pak. Jadi kalau di Kahulipan ini ustadz kita akur semua. Amin. Karena kalau ustadz aja udah berantem, jamaahnya ikut berantem. Yang paling senior, yang paling tua Ustadz Awas kayaknya. Udah punya cucu kayaknya Ustadz Awas ya. Kalau saya masih muda. Ini ya kan. Ustadz Awas ada, Ustadz Syafi'i ada. Dari BIP mana nih? Belum ya? Dari Ganesha Pak Haji ada. Ada Imam Ustadz Lukman ada ini ya. Siapa lagi Ustadz yang datang ini? Mana Ustadz Misbah? Ustadz Hasanuddin ada. Ustadz Misbah mana? Subhanallah. Ini itu dia. Allah ya karim. Ustadz Irfan ada. Semuanya lengkap. Itu Imam As-Surur baru datang, Ustadz Wildan tuh. Kalau yang mau bekam sama dia, saya baru dibekam kemarin. Makanya ini bisa tampil karena dibekam. Karena khusus malam ini saya bilang, Tat, bekam dulu. Nggak bisa tampil nanti, udah dibekam. Jadi agak mendingan lah. Tapi suara-suaranya masih serak. Kita doakanlah para guru-guru kita ini sehat walafiat, panjang umur, tambah ilmu, tambah faham, tambah tawaduknya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majulah Ustaz Uldan, yang di belakang enggak enak kita. Ustaz Syafi'i maju. Jauh kali pun ah. Saya udah terlanjur grogi di depan ini. Sebenarnya ustadznya yang benar-benar yang ini nih. Ustadz benarannya ini. Allah. Ini murid-murid saya juga banyak yang hadir nih. Tabah nih. Tuh Akio. Oh, banyak sekali murid saya yang datang. Cucunya Pak Haji Musli almarhum. Allahumma yarham. Kita doakan beliau lapang dalam kuburnya. Kita semua para donatur masjid ini lapang rezekinya, panjang umur, diberkahi kehidupannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kemarin dapat flyer dari Ustadz Muslih. Saya bilang ini fotonya, flyer ini dapat dari mana ini gitu kan. Begitu saya taruh tadi di Facebook, anak saya dari Kairo komplain, ayah mulai kapan ada begini-beginiannya katanya. Kena tangannya yang begini-begini itu, laf-laf begitu. Apa maksudnya apa ini ya katanya. Ini isyarat lah ini. Kalau hati ayah dipenuhi dengan cinta gitu kan, tambah panas dia. Ini Pak Arifin dari Bali sengaja datang nih. Luar biasa. Apa kabar Pak? Subhanallah. Ibu Cahaya berarti ada di sini ya? Ada ya. Oh, luar biasa. Coba dari Bali aja datang ke sini mau halal bihalal gitu ya. Masyaallah. Mudah-mudahan lah Pak ya, kalau nanti suatu hari umur kita sudah tak ada, kita tinggalkan, wariskan masjid ini kepada anak-anak kita ini. Dan harus kita contohkan macam ini. Silakan Pak Haji Sigit. Baru datang ketua yayasannya ini, baru datang. Urusan pembangunan ini beliaulah ketuanya. Jadi kalau kata dia aman-aman gitu ya gitu. Jadi kita adakan acara macam ini, kita adakan acara maulid, acara Isra Mi'raj, semuanya kita adakan supaya anak-anak kita nanti melanjutkannya. Jangan sampai nanti kita tak ada, generasi kita meninggal nih, anak-anak kita tak kumpul lagi di sini. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa tinggalkan generasi anak-anak kita yang soleh, yang solehah, yang cinta kepada masjid, cinta kepada umat, pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bacakan tadi surah Ali Imran 133 134. Ini sebenarnya tak ada yang baru, cuma mengulang-ulang. Karena setelah saya pikir-pikir, saya pun susah ngamalinnya Pak. Salah satu dosa para ustadz ini pandai bicara, pandai bercakap, tak pandai mengamalkan. Nah, jadi ya Ustadz Aus ya, kita ini kebanyakan bicara sebenarnya nih. Jadi kalau kemarin baca hadis, dengar juga Ustadz mengaji itu, katanya yang paling pertama masuk neraka itu Ustadz katanya. Mana? Ngiri juga rasa. Kenapa rupanya? Tak ikhlas dia menyampaikannya. Dan baca kali cakapnya, ya Pak Jalu ya, tak mengamalkan. Cuma kalau Ustadz tak bicara, bahaya juga. Nanti orang lain yang bicara. Jadi kita harus tetap bicara ini, gitu ya. Nah beratnya ini Pak Samsul ngamalinnya Pak. Nah jadi saya ulang-ulang ini karena beratnya mengamalkan ini. Jadi karena kita halal bihalal, saya sampaikan 4 poin malam hari ini. Ini sedapnya kalau banyak ustadz benaran itu, kalau salah nanti pasti dikoreksi, gitu ya. Pak Aris ada? Subhanallah, ini teman kita Pak Aris nih, yang paling muda di Candraloka ini ya. Allah ya karim. Saya baca bukunya Profesor Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, tentang halal bihalal ini Pak. Ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya hubungan kita tetap indah, harmonis di tengah masyarakat. Kasih Ustaz. Ya. Kasih ya. Oke. Ada 4 yang harus kita lakukan, dan harus kita lakukan ini berulang-ulang. Dan ini yang paling berat saya mengamalkannya Pak. Ya Allah, saya tak adalah maksud mengajari ini, tapi memang berat aku rasa mengamalkan ini. Siapapun kita pasti pernah melakukan salah kepada orang, dan orang lain juga pernah salah kepada kita. Yang tak boleh itu merasa orang lain aja yang salah, kita tak pernah salah. Di mereka aja yang salah sama aku, lah aku tak ada salahnya. Ini justru bahaya, gitu ya. Menjadi orang baik itu penting Paris, tapi merasa paling baik itu bahaya. Iya kan? Ini kadang baru sholat tahajudnya tak putus-putus, sudah merasa paling baik, sudah pantasnya masuk surga gitu ya. Enggak. Menjadi orang baik itu penting gitu, tapi merasa paling baik itu justru berbahaya. Jangan gitu ya. Orang pun bikin salah sama kita, ada. Kita bikin salah sama orang pun ada.
Ya Pak Arya ya. Ini tadi saya pasangan badminton kami tadi. Saya udah minta maaf duluan karena SMS kena melulu dia Pak Jalu. Ya udah halal bihalal kita di lapangan tadi itu kan. Cuma seringkali kita Bapak Ibu merasa orang yang salah sama kita tak salah sama orang. Ini berbahaya ini. Gitu. Jadi kalau sudah begini masuk, yang ada itu adalah kesombongan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apa yang kita lakukan kalau orang lain berbuat salah kepada kita. Nah ini Pak pertanyaannya, supaya relasi sosial kita itu tetap terjaga. Kita ini kan tinggal di komplek, tinggal di kampung, tinggal di mana, pastilah berselisih. Jangankan kita rame-rame Pak, di rumah aja kita pun berselisihnya kadang sama anak kan, sama istri. Saya istri baru satu saja pun sering berselisih. Gimana kalau dua? Ustaz Musli kan satu aja sering berselisih kita, gimana kalau dua? Ini nggak enak sama ibu-ibu nih rumahnya Pak Jayanto ya. Untung Mas Jamil nggak ada di sini. Kalau ada dia tak berani kita ngomong ya Pak Iwan ya. Nggak berani kita. Jadi memang ya Allah ya Karim. Yang pertama itu adalah al-kazimin al-ghaidho, menahan amarah. Beratnya ini Pak. Menahan itu berat. Menahan itu berat. Saya itu mohon maaf ini sengaja saya tak perbaiki Pak pintu lemari saya di rumah itu. Ini kalau ini kan direkam nih, ini pasti anak saya nonton nanti nih. Pak Jalu. Itu waktu anak saya SD itu Ustaz Wildan, tak mampu saya menahan amarah, emosinya luar biasa, marahnya. Saya yakin lah Pak, kita semua kan sudah yang punya anak nih, tahulah kadang bandelnya anak kita itu bawaannya gitu. Saya tak mampu menahan amarah daripada anak yang kena nih. Nah, udah hitung-hitung kalau kau kena ini pingsan kau. Itu saya masuk ke kamar Pak, langsung saya pukul pintu lemari. Pertak begitu. Itu bolong pintu lemarinya. Sampai sekarang Pak Jalu nggak diganti-ganti. Jadi setiap kali masuk kamar, yang selalu betapa jeleknya saya ketika itu, ini pintu lemari masih berbekas, pecah pintu lemari kayu itu Pak, saking amarahnya, nggak mampu saya menahan amarah itu. Jadi kalau anak saya pulang udah gede sekarang nih, perempuan udah lagi kuliah S2, kalau pas lagi pulang kita masuk ke kamar, ya ini pintu lemari kita kenapa ya? Wah, nyindir dia, malu awak sebenarnya, malu. Dan saya bilang takkan pernah kita perbaiki, biarkan sajalah, biar ayam merasa malu sampai mati. Tuh Pak. Ya Allah, menahan amarah itu Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya tak mau mengajari ini, tapi Rasul mengajarkan kalau lagi berdiri duduklah, kalau lagi duduk tidurlah, rebahanlah, supaya turun dulu urat-uratnya itu, baru berwuduklah, supaya reda. Setannya itu Pak, setannya itu setan itu api itu hanya bisa reda dia kalau disiram sama air. Cuma kadang pas lagi marahnya itu Ustaz Musli nggak ingat kita berwudu. Itu pula herannya kurasa, waktu itu nggak ingat saya, kenapa waktu itu saya nggak berwudu ya? Enggak, bawaannya melampiaskan aja. Tapi pastikanlah Pak, semua orang yang tak mampu menahan amarah ujungnya hanya penyesalan. Semua orang ya Pak Zul ya, semua orang yang tak mampu menahan amarah ujungnya hanya penyesalan. Seorang ayah marah kali dia sama anaknya, digebukin pingsan, setelah sadar astagfirullah, malu, menyesal, bahkan ada yang mati Pak. Sama dengan seorang anak yang tak mampu menahan amarah, dianiayanya orang tuanya sampai meninggal, menyesal. Seorang suami juga tak mampu menahan amarah sama istrinya, dia aniaya, menyesal. Dan harganya itu mahal sekali Pak. Kemarahan itu mahal sekali harganya. Makanya saya pun sudah menulis ini di Hikmah Republika. Nanti Bapak boleh bukalah, ayatnya pun ada di situ, hadisnya saya tuliskan. Harga sebuah kemarahan. Judulnya harga sebuah kemarahan. Sebenarnya saya sedang menceritakan diri saya sendiri, betapa saya tak mampu menahan amarah. Pernah saya dengarkan wawancara di Radio El Sinta, seorang psikolog bilang, ada orang katanya dia temperamen, jadi kalau marah gampang sekali, langsung melampiaskan. Aku temperamen nih, jangan main-main sama aku marah nanti.
Kata psikolog itu ternyata Pak bukan temperamennya. Marah itu adalah pilihan katanya. Buktinya berani nggak kopral marah sama kolonel? Itu aja. Ya Pak Udin, Ustaz Udin ya, berani nggak letnan marah di depan jenderal? Jenderal jangan main macam-macam. Wah, berani nggak? Barulah. Ini masalah pilihan. Bawahan marahin bosnya, berani nggak? Bilang sama bawahannya, bilang, aku temperamen ini. Bos jangan marah-marah. Aku marahin kau. Tuh bisa nggak? Bisa nggak guru mau marahin ketua yayasan gitu kan? Kenapa? Temperamen aku Pak. Jadi kalau aku marah bapak maklum ya, gitu. Bisa nggak? Santri marah-marahin kiai gitu? Enggak. Katanya marah itu bukan masalah temperamennya Pak, tapi pilihan sebenarnya. Berani nggak mau marah atau tidak marah gitu. Oleh karenanya itu yang pertama adalah wal kadhiminal ghaidh. Saya tadi juga ceramah singkat di jalan situ tuh. Saya kalau menulis ini ketika itu ingatnya sama Suarez Pak. Entah kenapa itu lama kali saya ingat Suarez itu. Waktu Piala Dunia dulu Pak Irfan ya sini kan. Ingat sekali saya itu. Berapa miliar, 7 miliar didenda Pak gara-gara menggigit bahu lawannya tuh. Yang satu lagi paling saya ingat Mike Tyson. Digigitnya kuping si Holyfield kan? Tahun berapa dulu itu? Digigit sama dia, robek kuping tuh. Tapi dia dihukum berat, mahal sekali bayarannya. Jadi ternyata betullah agama ini ngajarin kita Pak, tahan amarah. Karena kalau kau tak tahan amarahmu, kau tak mampu nanti menanggung mahalnya bayaran dari amarah itu. Marahnya sekejap, kan gak ada kita yang marah 2 jam gitu kan, enggak. Paling-paling juga nggak nyampe 5 menit udah reda. Tapi mahalnya puluhan tahun tuh Pak bayarnya. Semoga Allah melindungi kita, amin. Makanya kita berlindung, auzubillahi min hamazatis syayatin. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya, dari langkah-langkah setan. Pasti amarah ini dari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahanlah Pak kita bisa menahan amarah kita tatkala kita marah. Kalau tak mampu, kita nanti akan malu dan membayar dengan mahal. Itu yang pertama ya Pak. Silakan diminum dulu Pak Arvin. Jauh dari Bali ke sini. Baik. Yang kedua, apa yang kita lakukan begitu orang lain membuat kita marah, membuat kita tersinggung dan dia merendahkan kita. Ini pun kalau saya bilang ini makin berat. Saya juga mengalami ini Pak. Makanya saya tulis itu karena saya ngalamin gitu ya. Menahan amarah aja berat. Apalagi yang kedua ini, memaafkan. Wal afina 'anin nas. Memaafkan orang itu Pak, berat sekali. Ini kita pas lagi sawalan begini nih, gampang kita maaf karena salahnya dikit-dikit. Dikit-dikit, kecil-kecil. Ini wajah-wajahnya kan orang-orang soleh. Jadi salahnya juga dikit-dikit. Coba kalau sekarang nih hadir orang yang minjam uang kita udah setahun gak dibalikin, tapi jalan-jalan melulu dia. Shopping aja kalau ditagih malah galakan dia. Apa sih nyagi-nyagi melulu? Malah kita pula yang dibentak sama dia. Gak ada lagi uang, tapi jalan-jalan dia. Bikin sosmed. Lagi Pondok Indah Mall nih ya. Utang tak dibayar tapi jalan-jalan, kalau ditagih marah dia. Nah sekarang kalau datang di sini bisa maafin nggak? Saya bilang nggak mampu saya maafinnya. Nggak sanggup, nggak cukup nih kapasitas jiwa saya, tak sanggup selama tak mampu aku. Aduh ya Rabbi, wal afina 'anin nas. Kemarin itu saya dengar ceramahnya Ustadz Abu Somad. Gimana, ada yang bertanya, gimana caranya Ustadz supaya kalau ada orang minjam kita udah nagih nggak ini? Gimana caranya itu supaya lebih bagus? Kata beliau, pinjamkan orang itu sekiranya kalau dia tak balikin, kau tak sakit hati katanya. Jadi kalau kita minjamin orang Pak kira-kira 1 juta nggak dibalikin, kita nggak sampai sakit hati. Itu bagus tuh. Karena dimaafkan, udah saya ikhlaskan aja lah gitu. Mampu nggak kita? Kalau nggak jangan pinjamin banyak-banyak, dikit-dikit aja. 100.000 nih, nggak kau balikin juga nggak apa-apa. Itu masih aman kita. Kalau 10 juta ya Pak ya, wah lama nggak bisa perkara kita bikinnya itu gitu kan. Ya Allah, memaafkan itu saya selalu ingat ini Pak. Tadi saya bilang, memaafkan itu seperti kalau orang Batak bilang tipek. Karena saya generasi tahun 70-an, nah kita ini yang generasi 70-an ini masih ingat dulu tipek-tipek itu Pak, yang putih-putih itu, yang dimasukin begini kan Pak Ribin ya.
Gitu tuh kan, agak kental, kasih dikit apa itu, set, itu tipek namanya. Di gamisannya namanya tipek dulu, berarti ketutup dia tuh. Makanya kalau memaafkan itu berarti ditipek, dihapus, ditipek. Sepandai-pandainya kita menghapus, menipek, ada bekasnya. Ada bekasnya, Pak. Sudah ku maafkan, tapi ada bekasnya. Ada bekasnya. Memang yang paling bagus itu, Pak, orang yang paling tinggi mulia jiwanya adalah dia mampu memaafkan kepada orang yang bersalah sebelum orang itu datang meminta maaf. Alamak, mampu nggak kita ini ya? Tak datang dia yang salah. Tak datang dia, sudah ku maafkan. Atau sebaliknya, jangankan datang pun dia belum tentu ku maafkan. Mohon maaf lah Ustaz Musliyah. Tar dulu, ku pikir-pikir dulu. Gitu kan? Coba, memberi maaf itu berat. Makanya disuruhnya memberi, enggak disuruhnya minta. Karena pada dasarnya kalau kita salah Pak Haji Cecep, ya minta maaf, gak usah disuruh. Orang yang tahu diri itu, Pak, kalau salah minta maaf langsung, gak usah disuruh. Tapi kalau memberi, karena tangannya di atas, beri. Enggak minta dia, beri aja lah. Tak minta maaf dia, beri. Tak sanggup aku. Berat kali ini. Iya kan? Tak sanggup, berat memberi maaf kepada orang yang bersalah sebelum dia datang meminta maaf. Allah, macam kayaknya kalau kelas-kelasnya macam saya ini tak sanggup lah saya itu. Kutunggu, datanglah ke rumah, minta maaf, baru ku maafkan. Tapi ada juga, Pak, saking dalamnya sakitnya. Aku maafkan kau, tapi aku tak bisa melupakan. Itu pula saking dalamnya itu, Pak. Waduh, saking dalamnya ini di sini nih. Aku maafkan, tapi aku tak bisa melupakan. Jadi, tolong kau jangan ketemu aku lagi. Kalau ketemu lagi nanti berdarah lagi seperti semula, macam lagu Mansur S. Ya kan? Berdarah lagi seperti semula. Robek lagi, jahitannya kebuka lagi. Itu karena ada bekasnya. Ada orang berkata, ku maafkan kau tapi aku tak bisa melupakan. Makanya setelah ini kau jangan pernah ketemu aku lagi supaya lupa aku. Tapi kalau ketemu kambuh lagi. Nah gitu, Pak. Dan ini ada bekasnya. Ini pun sebenarnya udah bagus ini, Pak. Orang yang bisa memberi maaf ini udah bagus sekali, tapi ada bekasnya. Ada bekasnya. Suatu waktu bisa kambuh lagi. Tapi sudah bagus lah ini, Pak. Gitu kan? Orang yang memaafkan itu berarti sudah hapus. Rasa-rasanya memang berat lah. Untungnya kita yang di sini nih orang-orangnya pemaaf, wa'fu, kan? Pemaaf, khuzil afwa, berikan dia maaf. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan lah, Pak, anak-anak kita ini semua nih jadi orang-orang pemaaf, jangan pendendam. Jangan pendendam. Bacalah, Pak, psikologi yang mengerti. Nah, Ustaz Irfan tuh ahli psikologi itu, ya kan? Ternyata orang yang pendendam itu, Pak, sakitnya itu, penyakit itu, Pak. Menderita hidupnya. Orang pendendam itu menderita. Lihat, nggak ada orang pendendam mukanya itu ceria, nggak ada itu. Mengkerut aja. Di tengah orang tersenyum dia masih mengkerut. Ini kayaknya nih pasti ngetawain saya nih. Padahal enggak. Karena orang pendendam itu selalu curiga dia kepada orang lain yang ada di sini, karena di sini penyakit itu, Pak. Makanya berbahagialah orang-orang yang pemaaf, karena kalau dia sudah memaafkan lapang nafasnya, ya kan? Maafkan. Mudah-mudahan kita mampu. Saya kadang sama istri juga, Bang minta maaf aku ya. Diam dulu awak. Ntar dulu, kupikir-pikir dulu. Masih ditahan-tahan lah. Abang nih kalau ceramah pandai kali maafan orang. Aku salah, abang tak maafin. Ya dah, aku maafin dah. Jangan ulangi lagi ya. Ada bentaknya dikit. Alah. Aduh ya Karim. Sama anak juga sama, Pak. Anak udah besar, udah calon ustadz di Al-Azhar tuh. Saya kirim WA, tak dijawab sama dia. Tak, ditelepon tak ku jawab. Telepon tak ku jawab. Tanya sama emaknya. Ya, ayah kenapa? Ditelepon-telepon kok enggak ini? Bang, emang abang marah? Marah aku sama dia. Ku kirim WA, tak dibaca sama dia. Baru, ya maafkanlah aku. Masih awak diamin dulu. Alah, bukan ayah yang baik. Jadi jangan contoh saya, Pak ya. Ayah yang baik Ustadz Musli tuh. Aku sama anaknya tuh.
Makanya tidak cukup dengan memaafkan. Kata Profesor Quraisy, siap harus sampai yang ketiga. Berapa menit lagi Ustaz Lukman? 10 lagi? 15. Biar cepat ini ya, jangan lama-lama kali nih. Ini masih serak. Baru harus masuk yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa Pak, Ibu? Menahan amarah. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga ini tambah sulit lagi, tambah tak mampu juga saya mengamalkannya. Melapangkan dada. Melapangkan dada. Apa? Me-nya harus jelas. Melapangkan dada. Dalam surah An-Nur ayat 22. Ya Allah ya Karim. Wal ya'fu wal yasfahu. Disandingkan dia Pak, ini ketika Abu Bakar tak mau lagi memberikan makan tanggungan kepada pembantunya. Takkan kuberikan kau lagi makan. Memang gitulah Pak cobaannya. Saya memang Abu Bakar aja marah gitu Pak. Pembantunya yang dikasih makan, dibesarin di ini, masih juga turut menfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Cemana tak marah gitu kan? Marah, takkan ku kasih makan lagi kau. Kupikir-pikir wajar pula dia marah kan gitu. Tapi ditegur di sini enggak, wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, lapangkan dadamu. Saya udah baca tulisan Pak Quraisy itu. Jadi wal ya'fahu itu Pak, wal yasfahu, lapangkan dadamu. Tuh. Kalau maaf itu masih ditipek, lembarannya masih itu, maka wal yasfahu itu katanya lembarannya diganti sama yang baru. Jadi kalau lembarannya masih ada bekas tulisan ditipek, kalau wal yasfahu itu lembarannya diganti sama yang baru, bersih. Wal yasfahu, lapangkan dadamu. Karena kalau masih ada bekasnya tak lapang. Makanya ganti lembarannya supaya lapang. Dan kasih itulah katanya muncul kata musafahah. Apa musafahah itu Pak? Apa musafahah? Bersalam-salaman. Nanti kita salaman Pak. Saya sudah praktekin Pak. Saya kira kita punya pengalaman. Waktu kita dulu waktu yang lalu itu di As-Surur. Saya kan kalau pas lagi imam-imam besar ini tak ada, saya kan jadi imam. Imam satu tak ada, Ustadz Ulan tak ada, Ustadz Habib tak ada, tak ada lagi, tak ada, maju. Pernah kita salaman, ada yang satu salamannya coba gini, sallallahu ala Muhammad. Allah, udah ketengok dari jauh ya, awas kau. Iya kan, salaman bukan begitu. Rasulullah itu kalau disalam orang dia Pak, tak dilepaskannya genggamannya sebelum orang itu melepaskannya. Begitu baru salaman. Ini salaman. Begitu mendekat dia, awas kau, begitu serat, keretak. Begini baru salam. Aduh, kata, begitu salaman. Kita mah salaman. Kalau orang sudah salaman Pak, berarti damai. Damai. Kan sama dengan orang berantem, salaman. Ada ceku. Salaman. Ini tanda damai Pak, tanda lapang dadanya nih. Kalau udah dari cara salamannya saja Pak kita tahu orang itu lapang dada atau tidak. Set. Kalau Inggrisnya katanya Ustaz Awas kan second katanya Pak, digoyang ya Pak. Ustaz ya, second. Jadi ada orang set, udah, salam udah. Ketika, apa kabar? Wah, lama kali kita tak jumpa. Apa kabar Pak? Boy, itu udah mantap tuh. Itu masih satu tangan, masih kurang hangat 2 tangan. Masya Allah, kemana aja? Masih hidup kau rupanya? Masih. 5 tahun tak pernah jumpa sama kawan ketemu. Itu karena ada lapang. Hati lapang kan? Gimana kabar Pak Ayu? Sehat Pak? Begitu. Dan nikmat sekali Pak. Makanya kata Rasulullah itu, orang yang berjumpa sesama muslim terus berjabat tangan bersalaman mereka, Allah hapuskan dosanya di antara mereka. Karena sama-sama lapang. Kita kan bukan politisi Pak, yang salamannya ada politisnya kan?
Kita enggak, kita lapang-lapang aja, bersih-bersih aja. Macam kemarin kita habis sholat Idul Fitri, turun dari mimbar itu, apa baru pertama khutbah juga di situ, nggak ada juga kena lawak. Rasa-rasanya juga tak bikin dosa kita di situ, orang pun tak bikin dosa, maka kita orang belum pernah jumpa. Datang si bapak-bapak itu, saya bilang, Ustaz, maafkan saya Ustaz, kapan pula kita bikin salah kan? Baru ini kan? Maafkan saya Ustaz. Macam aja kakek-kakek ini mencipika-cipiki aja dia gitu kan. Tapi saya yakin itu Pak, karena lapangnya lah itu ya. Saking lapangnya, Masya Allah, memang nikmatnya kalau salaman itu, hati lapang bersih. Allah macam kalau anak pulang. Itu si Mahya udah pulang dari pondok tuh kan. Mana si Mahya? Mahya calon ustadz tuh kan. Itu kalau pulang sampai ketemu sama ayahnya tuh, padahal cuma di situ dekatnya. Ada rindu lapang. Masya Allah. Makanya Pak, jangan pelit kali lah salaman itu, supaya hapus dosanya. Mana lah pula hapus dosa kita cuma gini. Sallallahu ya Pak Yanto ya. Mantap, goyang nih baru masuk peluk. Gitu. Tapi nanti kalau salaman kita nggak usah pakai peluk-pelukan. Sesak napasku nanti kalau semuanya pelukan. Pokoknya kalau kita udah lapangnya nih, ya kan. Tapi menunjukkan memang lapang lah Pak. Insyaallah. Makanya disebut, kalau dulu di Quran yang lama dulu, ingat saya waktu masih sanawi ya Pak, itu tulisannya di sini tuh sofhatun. Apalah artinya sofhatun? Ternyata halaman. Ternyata memang ini halaman baru. Jadi musofahah. Nanti kita musofahah sebagai, saya yakin Pak, kalau kita musofahah, lapang hati kita, rezeki kita pun tambah lapang itu. Jadi kalau mau pengen rezekinya lapang, ya musofahah lah, lapang-lapang lah dada gitu kan. Artinya silaturahim kan. Silaturahim, lapang dada, jangan bikin ini. Minta maaf, kalau salah minta maaf. Kurasa-rasa tak punya salah aku sama Pak Zul. Udahlah minta maaf aja. Mana tahu ada salah kita tak sengaja. Kadang kan salah kita itu bukannya juga karena sengaja. Ada mungkin tak sengaja juga kita. Minta maaf sajalah. Mudah-mudahan dimaafkan. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Menahan amarah. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga, melapangkan dada. Saya ingat sama Mas Jamil Zaini waktu ngisi di Asrur itu. Kalau hati kita itu seperti gelas ini, katanya, kalau hati kita seperti gelas ini Pak, taruhlah 1 sendok air garam ke sini. Apa rasanya? Asin. Baru pergilah ke empang di belakang sana tuh, empangnya Pak Kusdiono. Lemparkan, masukkan garam 1 kilo. Berubah nggak rasa empangnya itu jadi asin? Tidak. Kenapa? Karena lapang dia, luas. Memang kalau hati kita cuma segini, sesendok aja pun langsung asin. Orang hatinya cuma segini. Ibaratnya itu Pak, ada kawan, kalau ku tengok sisiran kau sekarang makin jelek. Cuma gitu doang ngomong kawan sama kita. 2 hari kita nggak pergi kemana-mana kan? Baju kau nggak matching, celananya begini. Udah 3 hari kita demam gara-gara itu. Kenapa? Terlalu sempit kan? Nah, tapi kalau lapang, tuh ngomong apa aja kau lempar sana, tetap tenang. Lempar yang ini, masuk ini, tetap tenang. Karena lapang. Ini pun tak mampunya saya mengamalkan ini Pak. Makanya jangan baperan kita kasar gitu ya. Kalau baperan itu susah kita. Apalagi kalau jadi guru, ya Ustaz Lukman itu kan jadi guru. Ini guru-guru ustadz guru-guru tuh. Perilaku murid-muridnya sekarang, wah luar biasa. Kalau baperan, itu bisa stres gurunya tuh. Kepala sekolahnya cepat pingsan tuh kan, stroke cepat. Karena muridnya macam-macam gitu ya. Allah ya Karim. Mudah-mudahan lah Pak, kita jadi orang yang mampu menahan amarah, mudah memberi maaf, dan melapangkan dada. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir inilah puncaknya. Inilah puncaknya Pak. Berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Pak Quraisyab itu, berbuat baik kepada orang yang buruk kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang baik,
Itu kewajaran, kemestian. Tapi kalau berbuat baik kepada orang buruk, itu baru kebaikan. Wah, saya tak mampu mengamalkannya, Pak. Dan biasanya juga kita kan cenderungan, apa pula kau? Udah, jangan kasih lagi dia. Tahun kemarin dapat bingkisan, payah dia, gak usah kasih lagi bingkisan sama dia. Wallahualam, saya diuji berapa tahun lalu itu, Pak. Yang dia ada tukang di sekolah itu. Saya bilang kenapa jadi begini? Akhirnya apa? Keluar dengan cara yang tidak baik dan menyinggung perasaan saya, Pak. Sakit hati saya dibikinnya. Begitu datang bulan suci Ramadan, yang biasanya memang dapat bingkisan, itu bertarung hati saya, Ustaz Musli itu. Dikasih enggak? Enggak. Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Saking kesalnya saya, tak ku kasih kau. Kalau tahun lalu selalu kau dapat, sekarang tak ku kasih kau. Ini Pak mengamalkannya, Masya Allah, luar biasa. Waduh. Tapi akhirnya saya bilang, coba sekali-kali ku lawan dulu setan ini. Cuma sekali doang Pak berani mampu saya lawan setan. Setelah itu nggak mampu lagi saya. Sekarang nggak dikasih lagi. Allah ya karim. Saya bilang, Salekman kasih. Tapi tak datang dia Pak, antarin ke rumahnya. Macam orang soleh kita. Allah. Jadi macam orang baik. Orang pun baik. Kok dikasih dia, kan jahat dia kemarin. Kita itu harus memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang buruk kepada kita. Keren kali, makomnya langsung naik kita. Padahal pura-pura di sini tuh masih ada di sini dan tak mampu. Antarin supaya tahu kalau kita itu nggak marah lagi sama. Tapi tahun berikutnya tak mampu lagi mengamal. Cuma sekali setan kita lawan, kalah kita sama setan itu. Jadi artinya apa sekalian? Kalau orang memberi hadiah ke kita, terus kita balas supaya dengan hadiah, itu kewajaran saja, biasa-biasa saja itu. Tapi kalau kita beri sesuatu pada orang itu tak pernah memberi kepada kita. Tu'ti man harrama 'alaika, memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu. Wallahualam. Bahkan dicaci makinya pula kita. Alah, kalau Ustaz Musli itu begini-begininya itu, pelit dia. Enggak pernah ngasih dia kalau bulan puasa. Padahal baru kemarin dikasih buat berbuka puasa. Dibilangnya ke orang-orang, pelit dia. Itu jualnya usaha. Orang ada yang percaya, yang tidak. Masa sih? Iya, aku nggak pernah dikasih. Nah, kalau asisten rumah tangga kita ngomong gitu ke orang, padahal kemarin baru pulang dia THR udah dikasih, dibilangnya pelit Pak Tanjung tuh. Rasa-rasanya kalau datang ke besok, kulibas kau. Udah begitu aja kita kan. Allah. Tapi itulah akhlaknya Rasulullah SAW itu Pak. Meski dicaci maki, dihujat segala macam, dia mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Dan saya belum mampu melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini bukan karena saya sudah mampu mengamalkannya, tapi mengingatkan diri sendiri, mengingatkan kita semua. Kenapa Rasulullah itu dicintai oleh orang banyak, atau katakanlah dikagumi oleh lawan-lawannya dulu pun, atau masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, karena kemuliaan akhlaknya memang. Dijadikan dia tokoh paling berpengaruh sepanjang zaman karena memang akhlaknya yang mulia. Dan kita ini diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai rujukan kehidupan kita. Karena itulah Rasulullah itu kemuliaannya pada akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pas pula lah bel itu berbunyi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pengingat kepada kita semua. Pengingat kepada diri sendiri agar kita terus berusaha menjadi baik, terutama kepada anak-anak kita, keluarga kita. Insya Allah, kalaupun ada kekurangan dari amal ibadah kita, kurang pula kita akhlaknya. Semoga Allah sempurnakan, Allah lengkapi, Allah tolong kita. Kalau kata orang bijak, andaikan tak ada lagi orang baik, maka kaulah yang jadi orang baik. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang baik, minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mohon kita doakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, para donatur kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, anak-anak kita, guru-guru dari anak-anak kita. Semoga semua mereka diampuni dosanya, dilapangkan kuburan yang sudah meninggal, dipanjangkan umur yang masih hidup, dilapangkan rezekinya, kelak kita semua bersama-sama masuk ke dalam surga. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.